Shalom sahabat Narwastu dimanapun saat ini berada, salam sehat. Kembali lagi dengan podcast 103 majalah Narwastu. Kali ini kami akan berbincang dengan seorang doktor ilmu pemerintahan, seorang advokat senior, juga mantan Ketua DPD Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia DKI Jakarta, dan saat ini juga beliau sebagai Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat Indonesia. Beliau adalah doktor ilmu pemerintahan dari IPDN Bandung. Kita akan berbincang nanti tentang situasi saat ini, yang saat ini kita lihat begitu seru, begitu ramai perbincangan tentang capres, juga masalah etika yang saat ini begitu banyak kita baca di ruang-ruang media sosial, media massa, perbincangan di warung kopi maupun di grup-grup WA. Kita akan berbincang dengan Bapak Dr. Jose Silitonga SHMH Magister Pendidikan tentang hal-hal yang menarik saat ini. Apalagi pada 14 Februari 2024 kita akan mencoblos memilih pemimpin kita, memilih wakil rakyat di negeri tercinta ini. Shalom Pak Jose Silitonga, apa kabar? Shalom, baik. Baik ya. Pak Jose, ini Bapak selama ini sering membicarakan tentang isu-isu yang saat ini sedang marak dan menarik di tengah bangsa kita, terutama masalah Pilpres. Ada pasangan calon presiden yang saat ini juga begitu menarik kita bahas, apalagi kemarin itu mereka ikut berdebat yang kita saksikan di televisi. Justru yang menarik saya perhatikan, isu yang saat ini cukup menarik atau pemberitaan yang cukup menarik diberitakan media adalah tentang pasangan calon presiden, bukan tentang caleg-caleg. Tapi yang paling menarik lagi saat ini, sehingga ada muncul juga pernyataan-pernyataan dari sejumlah tokoh intelektual tentang etika. Pak Jose, sebagai doktor ilmu pemerintahan, apa sebenarnya yang Bapak lihat dari fenomena saat ini, termasuk soal rencana pemakjulan Presiden RI Jokowi itu? Silakan. Baik, selamat pagi rekan sahabat Narwastu. Selamat pagi Narwastu. Baik, sesuai dengan pengamatan saya, pada saat situasi ini cikal bakal memang terjadi atas putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi itu terus digaung-gaung, digadang-gadang untuk sebagai tameng mematikan demokrasi dan lain hal. Saya berpikir seharusnya semua itu sudah kita, karena sudah berjalan, harusnya itu kita harus jalani dengan baik. Namun terlihat juga dalam debat-debat capres, itu selalu dibuat menjadi seperti momok, tanda kutip. Kalau saya berpikir, kalau itu buat saya momok, berarti orang yang selalu mempersoalkan etik itu berarti tidak mampu menjawab maupun implementasikan suatu substansi ketika dia nanti menduduki tempat itu. Sehingga terjadi suatu hal tindakan-tindakan dari paslon yang terserang, di mana dia menunjukkan suatu gestur tubuh atau suatu gerak yang dianggap seolah-olah melecehkan. Kalau menurut saya bukan, itu namanya improvisasi dalam suatu gerakan. Sama di kita, kalau misalnya terjadi sesuatu sebagai narasumber, tangan pun ada tangan-tangan, itu nggak beretika juga tangan-tangan itu sebenarnya. Sebagai gerakan tubuh. Itu menunjukkan suatu pengalihan sebenarnya secara psikologi menurut saya, pengalihan suatu menutupi emosionalnya. Seperti itu. Nah, itu yang saya lihat sekarang etika. Satu hal yang kita lihat, satu hal. Etika di negara ini apalagi? Memang ada etika pemerintahan juga ada. Di semua itu ada etika. Di etika di jalan. Tapi kalau gambar secara umum yang saya lihat, lihatlah perilaku masyarakat sekarang, baik di daerah, baik di Jakarta, pusat ibu kota, bahwa berlalu lintas itu motor bagaimana. Itulah etika saat ini berjalan. Sehingga kalau saya melihat, sudah tidak ada etika sebenarnya. Baik dalam tergambar daripada kemarin ini, tergambar daripada debat itu, sehingga substansi yang sebenarnya jadi hilang maknanya. Banyak hilang menurut pemikiran saya. Nah, oleh paslon yang pintar memanfaatkan itu, dia tunjukkan sesuatu pengalaman implementasi ketika dia duduk sudah mengetahui apa yang harus dikerjakan. Yaitu misalnya ketika dia jadi presiden, isu-isu apa yang terjadi di masyarakat ini dan kebutuhan masyarakat ke depan sudah dia ketahui.
Sehingga lari ke istilah, lari sebutkan ini sebut. Kalau saya duduk menjadi debat di situ, saya harus tahu itu. Istilah banyak, tapi ketika kita di situ duduk, istilah itu disebutkan harus tahu. Tapi itu buat saya jadi seolah-olah kelemahan orang menyerang sehingga terjadilah seperti ini. Ini pun jadinya berdampak kepada masyarakat yang melihat. Ya, sehingga debat itu menggambarkan sesuatu pengajaran secara tidak langsung. Terjadilah chaos menurut saya sekarang ini. Ada yang mau turun gunung katanya, mau memajukan Jokowi. Ada yang mengatakan, nanti kalau Jokowi, kita menang, Jokowi kita apain suka-suka kita gitu. Itu bukan pernyataan cerdas. Itu teori balas dendam namanya. Apakah Republik ini seperti itu? Katanya kita ramah dan tamah, ramah tamah sebagai negara Republik Indonesia dikenal dunia. Inilah gambaran di mana ramah tamahnya sudah tidak ada. Terbaru lagi ada misalkan ucapan terima kasih, karena terima kasih digugat wan prestasi. Kenapa saat ini loh? Dulu dia baru dianggap wan prestasi atau apa. Jadi seolah-olah tanda kutip bagi saya ada suatu penggembosan politik atau penggembosan orang tertentu yang secara masif atau secara gerakan diam dilakukan dengan berbagai cara untuk menjatuhkan yang kira-kira siapa yang lebih naik ratingnya dalam eskalasi politiknya gitu loh. Jadi terkait dengan ini semua tergambar juga presiden kalau misalnya kita katakanlah saya bilang ini orang bisa salah artikan banyak, tapi kalau kata ini menurut saya itu sudah menjadi kata umum. Peace. Orang berfoto juga suka begitu, suka begini. Sekarang baru. Tapi kalau di luar itu, kalau misalnya foto gini nomor 1 katanya kan. Tapi kalau begini mungkin beda lagi. Sudah berapa? Jadi berbanyak multitafsir. Oleh karena itu janganlah kita gadang-gadang itu sehingga hilang substansi yang harus kita tuju di pilkada nanti. Jadi saya melihat kontestasi politik ini semua manas dan penuh ancaman. Ancaman terselubung gitu loh. Nah apakah begitu nanti? Kalau paslon ini menang, lalu yang mengucapkan ini nanti apa? Ya kan? Jadi tidak ada pendidikan. Itulah yang saya lihat. Kembali ke etika tadi, semua juga ada etika. Tapi etika mana yang kita ikuti? Apakah etika itu kita kemas menjadi suatu alasan untuk menutupi kelemahan kita? Banyak yang seperti itu. Seperti itu menurut saya. Iya. Terima kasih. Kalau kita bicara tentang Presiden Jokowi, yang nampaknya masih sangat tenang, sangat sabar. Sementara approval rate-nya itu antara 70 sampai 80. Masyarakat masih banyak yang menyatakan simpatinya kepada Pak Jose. Selama ini bilang beliau ini presiden langka. Nah, kalau kita kaitkan dengan etika tadi, pemakjulan dan boleh tidaknya dia kampanye, apa pendapat Pak Jose? Nah, pemakjulan ini adalah suatu keputusasaan dari orang, menurut saya. Karena dia tidak mampu ini, dia gadang orang dengan cara itu. Ya, apa sekarang dimajukan Jokowi? Dunia internasional sudah mengakui reputasinya. Bahkan di Arab dibuat, kalau nggak salah saya dibuat nama jalan Jokowi. Ya, terus di Indonesia dulu terus digadang-gadang Jokowi hebat. Kemudian dilihat daripada dihujatnya dia, mulai dari ibunya udah meninggal pun dihujat segala macam. Anak PKI, anak ini sampai ijazah palsu segala macam segala ini. Tapi dia tetap tidak pernah membalas. Ya, tidak pernah membalas. Nah sekarang ketika dia katakanlah di akhir jabatannya muncul sesuatu proud, kebanggaan kepada dia, diaktualisasikan dengan melalui satu partai politik, apa yang salah? Ya, terus kemudian dia berkampanye menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, boleh kok. Cuma tidak boleh pakai fasilitas negara. Kan itu persoalannya. Semua pejabat yang produk dari partai politik boleh berkampanye, siapapun dia. Tapi cuma kalau berkampanye jangan pakai fasilitas negara, hanya itu. Nah sekarang semua dikacau balaukan semua, ada yang mau gugat juga. Supaya presiden, anaknya, ininya, bupati, kepala daerah, itu kembali dulu. Maka apakah setiap berubah undang-undang pemilu ini? Ada maunya begini, mungkin mau partai terbesar dulu, mungkin maunya seperti ini. Tapi ketika orang itu pergi dari situ, sehingga seolah-olah malah petaka. Terus ada yang menggugat. Tidak boleh, hak demokrasi orang mana? Melanggar undang-undang dasar. Di mana undang-undang dasar? Kalau anak saya mau jadi presiden, itu hak dia. Cara dia bersiasat, dia terserah dia.
Makanya saya bilang, ada yang mengatakan, saya tidak memihak mana-mana ya, tapi saya mau mengulas pendapat-pendapat. Ada yang menyatakan bahwa Gibran itu anak haram konstitusi. Kalau saya bilang tidak, karena saya podcast saya yang dulu itu ada yang menyatakan bahwa peralihan kekuasaan ke milenial itu masih sulit. Oleh karena terjadilah seperti itu. Oleh karena itu saya berpendapat Gibran ini adalah anak bedah sesar. Secara milenial ya, bukan secara Gibran. Tapi lahir karena bedah sesar. Sudah harusnya secara umum muncul yang generasi milenial, tapi terhalang, maka bedah sesar. Sudah cukup 9 bulan misalnya kalau orang hamil, harus di bedah sesar keluar, kalau tidak mati. Seperti hubungannya podcast saya yang lalu. Seperti itu pendapat saya. Iya. Sedikit bicara tentang Gibran. Tadi Pak Joseph menyinggung soal gestur waktu debat ya. Ya. Itu disebut di berbagai percakapan di media sosial gimmick. Tapi Pak Joseph bilang improvisasi. Mungkin bisa dijelaskan soal itu? Ya, ada sesuatu itu manusiawi ya. Ketika kita ditekan-tekan pada masa yang lalu, tiba-tiba kita punya sesuatu yang baru, apalagi tidak diketahui orang. Ya mungkin menjadi muncul itu suatu gerakan. Itu improvisasi, bukan melecehkan orang loh. Tapi ada yang bilang itu tidak beretika. Ya, itulah yang saya bilang. Karena dia tidak mampu menjabarkan itu etika. Makanya stuck kekuasaan itu saya lihat masih mau di golongan baby boomers gitu loh. Ya, sekarang milenial harus jalan. Nah milenial masa selalu diam begini. Contohnya, setiap di Istana Negara dulu harus pakai jas orang safari, betul nggak? Waktu zaman Soeharto, zaman selanjutnya itu. Tapi setelah Jokowi, baju putih polos, pakai sepatu apa itu? Kets. Masuk istana. Apa yang terjadi? Kesederhanaan. Sekarang mengikut semua. Nah, lalu dibilang pelecehan masuk istana pakai sepatu Kets. Zaman Soeharto mana ada itu? Zaman sebelumnya pakai jas rapi, sepatu paling mahal, mengkilap lagi. Jam tangan harus apa? Jokowi cuma digulung lagi tangannya. Itu nggak sopan tuh. Siapa yang berani bilang nggak sopan itu? Tidak beretika masuk istana. Jadi tolong kita lihat secara cerdas, mempunyai wawasan yang luas dalam ini. Semua sudah kita terima. Tapi ketika terjadi seperti itu, tidak beretika. Orang dia misalnya maki-maki, oke lah. Ini kan cuma begitu. Itu suatu improvisasi. Artinya dia merasa selama ini mungkin ya, selama ini saya ditekan apa segala macam, nah sekarang saya buat, otomatis itu sebenarnya. Mungkin tanpa disadari dia terjadi. Maka ada pendapat yang menyatakan, kalau dia tidak begitu, dia berbuat begitu dianggap melecehkan, melanggar etika terhadap orang tua. Sejajar dong sekarang saat itu mereka, mau tua mau muda sejajar sebagai wakil presiden. Setara. Nah kemudian ketika dia tidak buat, maklum masih anak-anak, ya kan? Nggak bisa belum pantas masuk kancah pencapresan ini atau jadi wapres gitu loh. Jadi serba salah sekarang milenial itu. Nah, bagaimana? Saya bukan memuji Pak Prabowo, tapi saya melihat ada di sini secara umum, secara akademik lah berpikir. Kalau saya mau buat disertasi akan saya buat itu. Bahwa inilah orang baby boomers yang menghantarkan bridging, dulu saya bilang jembatan kepada milenial kekuasaan memimpin Indonesia ini ke depan. Karena tidak ada kesempatan. Contoh yang saya bilang itu, ada orang pintar mampu tapi tidak pakai akhirnya keluar negeri. Nah, nepotisme, di mana tidak ada nepotisme? Coba kita lembaga partai politik juga kita lihat apa, anaknya jadi ini, bapaknya ini, begini, semua itu. Kalau jadi caleg, itu pasti nomor 1. Itu apa? Nepotisme apa tidak? Jadi janganlah kita ketika tidak mampu mengaktualisasikan sesuatu, jangan kita melihat kesalahan orang. Nah, ada pertanyaan besar sama saya. Kepada pejabat negara yang menghujat dan melakukan segala macam dengan omongannya apapun, saya bertanya hanya satu. Saya ambil, kalau boleh saya ambil dari Alkitab. Seorang pelacur, orang Samaria, mau dihukum rajam. Kemudian Yesus datang. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Silakan lempar duluan. Itu saya analogikan sekarang kepada zaman sekarang. Pejabat negara siapapun sampai terendah. Siapa yang tidak berdosa?
Silakan lempar Jokowi duluan, atau silakan duluan, tapi bisa pertanggungjawabkan tidak. Sama dengan ini, kembali ASN. Nah, ini gambaran umum ya. Gerakan-gerakan semua terjadi. Seharusnya, bukan ASN. Ada asosiasi kepala desa itu yang demo. Itu untuk apa? Mempertahankan kekuasaan untuk 9 tahun. Kapan beralih kepada milenial? Kalau 18 tahun dia. Kalau 18 tahun dia berkuasa. Kapan yang milenial ini? Maka saya sesuai dengan disertasi yang saya buat sebenarnya dan juga lembaga yang saya bangun, saya mau mendidik kepala desa untuk mengadakan suatu pendidikan. Ya, karena mereka ada berasal dari latar belakang segala macam, tidak pernah pemerintah. Ketika duduk di pemerintahan, ya mereka nggak ngerti apa yang dibuat gitu. Oke, Pak Jose, ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang disertasi yang dibuat waktu mendapat gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dari IPDN. Baik. Silakan, bisa dikaitkan barangkali dengan situasi saat ini? Saya waktu itu berpikir, cuma saya seorang lawyer waktu itu, lain itu pejabat-pejabat di pemerintahan dan juga ada anggota-anggota dewan, ya, bupati, apa segala macam. Jadi saya berpikir, karena saya kuat di lapangan, mereka kuat di pemerintahan membuat regulasi. Saya berpikir bagaimana percepatan pembangunan ini supaya berjalan. Nah, saya terpikir ada suatu diskresi, kekuasaan diskresi yang bisa memotong segala peraturan-peraturan demi kepentingan umum. Ya, ini sudah terjadi zaman dulu. Ya, jadi diskresi itu sebenarnya datangnya, lupa saya bahasa Belandanya ada, itu di luar aturan. Saya bupati, saya gubernur, saya presiden. Ketika masyarakat mementingkan untuk mengatur aturan undang-undang dan ini memakan waktu, udah ketinggalan. Maka dibuatlah putusan diskresi. Itulah yang disebut Pak Mahfud, Profesor Mahfud, salus populi supreme lex esto. Itu juga ada di sini. Artinya demi kepentingan umum apapun tabrak. Nah, cuma di sini saya bedah teori Nonaka dengan teorinya Prof. Sadu, saya bikin by momentum. Kalau sekarang tidak kau ambil, besok udah nggak ada. Terkait dengan revolusi industri 4G. The fast is the slow. Yang cepat itu memakan yang lambat. Yang cepat itu meninggalkan yang lambat. Nah, aku melihat ini juga gambar ini ada di Jokowi. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan ya, berjalan. Maka berdiri. Kalau tidak, kalau melalui aturan semua, kapan aturan itu berjalan? Kapan diadopsi kebutuhan masyarakat yang cepat loh, yang dinamis? Ya, dinamis selalu pergerakan masyarakat. Jangan ketinggalan. Artinya, seperti maling lebih pintar daripada ini. Maling sudah teknologi ini, baru misalnya pemerintahan menyediakan fasilitas misalnya kepada kepolisian. Jadi selalu di belakang. Nah, itulah perlu diskresi. Contoh soal paling gampang lalu lintas. Perboden, tapi karena demi kepentingan umum lancar, perboden ditabrak kan, kontraflow misalnya, itu diskresi itu, yang paling sederhana dipengertikan. Begitu ya? Seperti itu. Iya. Waktu acara Natal dan Tahun Baru majalah Narwastu, Pak Jose juga menyampaikan para caleg yang akan mencoblos pada 14 Februari 2024 biarlah punya hati nurani, damai, dan bisa memperhatikan aspirasi rakyat dan berdoa. Mungkin bisa jelaskan kenapa sampai ada ucapan seperti itu dari seorang advokat senior dan doktor ilmu pemerintahan? Kita kembali kepada kepercayaan kita ya, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah kehendak Tuhan dan asas ridho Tuhan. Nah, caleg sekarang, kaitannya dengan caleg itu, semua ini harus dilalui dengan doa. Ya. Jadi caleg ini dengan kondisi saat ini, bahwa kontestan atau saingan caleg itu sangat luar biasa. Ya. Kalau saat ini misalnya isunya itu presiden yang paling tinggi sekarang ini, lupa caleg. Kalau ini misalnya tidak, caleg ini akan terjadi chaos. Maka ada juga di Bogor atau di mana itu, sudah ada menyediakan rumah sakit kepada caleg-caleg yang gagal. Jadi sudah diramalkan itu, bahwa nanti mungkila atau jual rumah atau apa, nggak tahu saya pola pikir. Tapi ada rumah sakit
yang menyiapkan kepada korban-korban nanti, atau bukan korban lah, caleg-caleg yang gagal. Nah, dari si gambaran itu saya lihat, makanya mari kita berdoa, raihlah dengan proporsional, terukur. Ketika kita melangkah sesuatu, kita harus ukur diri kita. Berapa biaya saya untuk ini? Kalau saya nggak mampu, nggak usah ngutang. Ada orang ngutang sampai jual apa. Ketika dia kalah, miskin. Nah, disitulah mungkin terjadi gangguan jiwa atau apa. Maka perlu didoakan, dan pesan saya kepada mereka, bertindaklah dengan terukur. Jangan di waktu pemilihan caleg semua saudara, semua dirangkul. Ketika nanti dulu di telepon pun mailbox. Ketika terpilih maksudnya? Nah, saya terpilih mailbox. Padahal Tuhan juga nggak pernah mailbox HP-nya kan? Seperti itu. Itulah pesan saya, bijaklah, konsistenlah dengan apa yang dijanjikan. Bagi yang kalah nanti, siap kalah. Bagi yang menang, siap menang. Jangan pernah menyombongkan diri. Anda di sini sebagai wakil rakyat. Nanti kita lihat apakah wakil rakyat atau wakil uang. Itu aja kalau pesan saya. Berdoa, minta kepada Tuhan. Kenapa? Ada orang salah berdoa. Contohnya? Contohnya salah berdoa, apa dikatakan di situ? Mungkin kamu berdoa juga, tapi mungkin salah berdoa. Kenapa? Apa yang kau minta itu akan kau hamburkan dengan hawa nafsumu. Gitu, di Matius kalau nggak salah di mana itu. Jadi berdoa saya, Tuhan saya mau ini. Mau berbuat, saya DPR misalnya. Padahal di sisi di hati nurani saya kan bisa telisik Tuhan. Tentu saya mau beli rumah, beli mobil mewah ke luar negeri. Itu salah berdoa udah. Jadi banyak orang nggak tahu itu. Jadi caleg juga jangan salah berdoa. Jangan salah berdoa. Seperti itu. Oke. Ada satu lagi. Ada pimpinan gereja besar di Indonesia ini. Kemarin katanya mendoakan paslon tertentu. Ya. Itu maksudnya capres. Ya, capres tertentu. Saya bilang itu tidak cerdas. Sebagai lembaga gereja, pemimpin gereja yang tinggi di tingkat aras, dia harus sebenarnya setara itu dengan presiden kan? Karena dia yang paling tinggi. Harusnya mendoakan ketiganya, panggil. Kayak kita dulu Narwastu, gubernur siapa calon itu kita panggil semua untuk didoakan. Sama dengan waktu di Narwastu, caleg-caleg dari partai manapun mari sini kita doakan. Bertarunglah. Nanti Tuhan akan Roma 13 akan memberikan itu kepada mereka. Dipilih oleh Tuhan. Seperti itu. Baru-baru ini kalau nggak salah saya. Jadi perlu juga saya serukan, mereka juga bertobat juga. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Jose atas perbincangan kita pada pagi hari ini. Para sahabat Narwastu, itu perbincangan yang cukup gamblang, belak-belakan dengan seorang advokat senior, Ketua Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat Indonesia, juga mantan Ketua DPD Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia DKI Jakarta, yang juga Doktor Ilmu Pemerintahan dari IPDN Bandung, Bapak Dr. Jose Silitonga, SHMH, Magister Pendidikan. Kiranya dari perbincangan ini ada yang bisa kita petik. Apalagi kita tinggal menghitung hari, pada 14 Februari 2024 kita akan mencoblos. Biarlah kita pilih yang terbaik, yang sesuai dengan hati nurani kita. Semua sudah terbuka. Biarlah yang kita pilih adalah figur-figur yang bisa mencerdaskan, yang bisa mensejahterakan, dan bisa membawa bangsa ini lebih baik ke masa depan. Akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, dan Tuhan memberkati Indonesia.